Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K ini ya. Ada ketua aliansi honorer di Provinsi Riau yang menyatakan menolak adanya wacana P3K paruh waktu ya, terutama untuk jabatan atau formasi guru dan tenaga kependidikan. Karena P3K paruh waktu ini tidak pas jika diterapkan atau digunakan atau diaplikasikan untuk formasi guru dan tenaga kependidikan. Sehingga ketua honorer ini menolak adanya wacana P3K paruh waktu. Dan sampai dengan saat ini wacana P3K paruh waktu ini juga semakin tidak terdengar gitu ya. Apakah benar akan ada P3K paruh waktu atau tidak? Karena semakin kesini semakin tidak terdengar. Dan ketua aliansi honorer ini juga menyatakan bahwa di undang-undang yang jelas ASN itu ada dua, PNS dan P3K, bukan PNS dan P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu. P3K ya P3K gitu ya. Kemudian untuk PNS saja, PNS itu hanya dibagi menjadi PNS instansi pusat dan PNS instansi daerah. Kalau P3K mau dibagi ya sama, P3K instansi pusat dan P3K instansi daerah, bukan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman setuju jika P3K tidak ada P3K paruh waktu? Artinya semua P3K harus dijadikan P3K penuh waktu? Bagi yang punya pendapat, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan mungkin untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan coba lihat beritanya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan pimpinan honorer yang menolak adanya P3K paruh waktu ya. Terutama untuk guru dan tenaga kependidikan. Mereka harus ASN penuh. Diberitakan oleh jpnn.com, judulnya pimpinan honorer menolak P3K paruh waktu. Guru dan tendik harus ASN penuh. Kita coba bacakan ya. Pimpinan honorer menolak P3K paruh waktu. Pemerintah pun didesak untuk mengangkat guru honorer dan tenaga kependidikan atau tendik menjadi ASN P3K secara penuh. Kami menolak P3K paruh waktu. Sistem tersebut tidak cocok untuk guru honorer dan tendik, kata Ketua DPD Aliansi Honorer Nasional Provinsi Riau Eko Wibowo kepada JPNN Senin 12 Agustus 2024. Dia menegaskan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara hanya membedakan kepegawaian di Indonesia menjadi PNS dan P3K. Tidak ada P3K penuh waktu, P3K paruh waktu. PNS pun hanya dibedakan PNS instansi pusat dan PNS instansi daerah. Kalau mau membedakan, P3K pusat dan P3K daerah saja. Jangan paruh waktu dan penuh waktu, nggak manusiawi, tegas Pak Ekowi, sapaan akrab guru. P3K yang juga Ketua DPD Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia, Tendik Provinsi Riau ini. Dia berharap pemerintah serius menyelesaikan honorer seluruh Indonesia. Ini sudah masuk pekan kedua Agustus, tetapi belum ada informasi resmi pembukaan pendaftaran P3K 2024. Atas nama honorer yang bernaung di bawah AHN dan SNWI Tendik, Ekowi mendesak pemerintah segera mengumumkan jadwal seleksinya CPNS 2024 dan P3K. Menpan RB hanya menyebar informasi yang tidak ada ujungnya. Mana janjinya dibuka Juli Agustus, kritiknya. Tidak jelasnya jadwal pendaftaran P3K 2024 menurut Ekowi membuat honorer menjadi sasaran para calo. Saat ini banyak informasi hoax yang berkaitan dengan pengadaan CASN 2024. Dia khawatir sudah ada honorer yang masuk jeratan calo dengan iming-iming lulus P3K 2024 bahkan PNS. Kawan-kawan honorer sudah menanti sekian lama untuk diangkat P3K 2024. Jadi segera pendaftaran P3K 2024, tegasnya. Seperti diketahui,
solusi P3K paruh waktu makin jauh dari peredaran. Sumber resmi CPNN mengungkapkan di internal pemerintah belum sepakat dengan P3K paruh waktu karena dianggap rancu. Pelaksana tugas Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abbas Subagja mengungkapkan belum ada keputusan apakah ada sistem P3K paruh waktu. Namun, usulan sistem P3K paruh waktu dan penuh waktu tetap menjadi bagian dari solusi. Saya belum bisa pastikan ada P3K paruh waktu dan penuh waktu. Kita lihat kebijakannya nanti, tapi memang perlu sebagai bagian dari solusi, terang Abbas saat dikonfirmasi CPNN baru-baru ini. Di kalangan politikus Senayan, wacana P3K paruh waktu pun mulai tidak terdengar. Menurut anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera, P3K paruh waktu belum dibahas kembali bersama pemerintah. Untuk penyelesaian honorer lewat jalur P3K 2024 pun belum ada skema paruh waktu dan penuh waktu. P3K paruh waktu belum dibahas lagi. Untuk P3K 2024 sistemnya ya full time, kata Mardani kepada CPNN Minggu 11 Agustus 2024. Dia menegaskan yang sudah disepakati DPR dengan pemerintah adalah pemberian SK P3K berlangsung secara bertahap sampai 2026. Kemudian 1,7 juta honorer yang masuk database Badan Kepegawaian Negara ikut pendaftaran P3K 2024. Mereka juga dites tetapi tanpa passing grade atau PG. Artinya seluruhnya dinyatakan lulus dan telah disiapkan NIP P3K. Kami fokuskan kepada honorer yang masuk database BKN. Kalau ditambah yang tercecer makin berat pemdanya, ucapnya. Jadi lanjut Mardani, semua dilakukan bertahap agar honorer yang sudah terdata ini diselamatkan dahulu. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan pimpinan honorer yang menolak adanya P3K paruh waktu ya. Jadi P3K ya harus penuh waktu karena pada Undang-Undang ASN atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ASN hanya dibedakan menjadi dua jenis ya, yaitu PNS dan P3K. Tidak ada P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Jika mau dibedakan ya P3K instansi pusat dan P3K instansi daerah, sama halnya seperti PNS. Dan sampai dengan saat ini juga tidak terdengar lagi ya bahwa akan ada P3K paruh waktu gitu ya. Infonya tidak terdengar lagi. Tetapi untuk lebih jelasnya lagi-lagi kita tunggu keputusan Menteri Pan-RB tentang pengadaan P3K tahun 2024 yang semoga bisa segera dikeluarkan. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada teman-teman yang punya pendapat berkaitan dengan hal ini bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.